Halo teman-teman, Bapak dan Ibu dosen, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Juliana Desi. Saya adalah salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebelum kita masuk lebih mendalam, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih Pengadilan Tata Usaha itu. Nah, jadi teman-teman, Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan pengadilan yang berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat pemerintahan akibat diterbitkannya keputusan atau tindakan yang dianggap merugikan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan bagaimana cara beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang pertama adalah pengajuan gugatan. Penggugat akan mengajukan surat gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, baik secara langsung maupun melalui sistem elektronik. Gugatan tersebut harus memuat yang pertama, identitas para pihak, yang kedua, objek sengketa atau keputusan tata usaha negara maupun tindakan pemerintah yang disengketakan, lalu yang ketiga, alasan menggugat, dan yang keempat, tuntutan atau petitum. Dalam pengajuan gugatan, penggugat juga melampirkan surat kuasa jika menggunakan kuasa hukum dan dokumen pendukung lainnya. Gugatan pada umumnya harus diajukan dalam tengah waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu 90 hari sejak keputusan tata usaha negara diterima atau diumumkan. Lalu tahapan yang kedua adalah pemeriksaan administrasi. Setelah gugatan diajukan, petugas kepaniteraan akan memeriksa kelengkapan administrasi tersebut. Jika persyaratan belum lengkap, penggugat akan diminta untuk melengkapi syarat terlebih dahulu. Lalu, setelah dinyatakan lengkap, perkara didaftarkan dan akan diberikan nomor perkara. Lanjut tahapan yang ketiga, yang dimana tahapan ketiga adalah pemeriksaan pendahuluan yang akan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara. Pada tahap ini, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara akan menilai gugatan apakah sudah memenuhi syarat-syarat formil. Syarat formil yang pertama adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Yang kedua, apakah objek sengketa termasuk kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Lalu yang ketiga, apakah gugatan diajukan dalam tengah waktu yang sudah ditentukan. Dan yang terakhir, apakah penggugat memiliki kepentingan hukum dalam perkara tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, gugatan dapat dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. Begitu juga sebaliknya, jika syarat-syarat formil tersebut sudah terpenuhi, maka Pengadilan Tata Usaha Negara akan menerima gugatan tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke tahapan 4, yang dimana tahapan keempat ini adalah pemeriksaan persiapan yang dilakukan oleh hakim sebelum masuk ke sidang pokok. Tujuan dari pemeriksaan persiapan ini adalah untuk memeriksa gugatan apakah sudah jelas dan sudah lengkap. Jika masih terdapat kekurangan, maka hakim dapat meminta penggugat untuk memperbaiki gugatan tersebut dalam waktu yang ditentukan, jangka waktu paling lama 30 hari. Lanjut ke tahapan kelima, yaitu pemeriksaan persidangan. Apabila gugatan telah memenuhi syarat, maka sidang pokok perkara akan dimulai. Adapun beberapa urutan persidangan. Yang pertama, pembacaan gugatan. Penggugat akan membacakan isi dari gugatan yang telah diajukan. Dan yang kedua, jawab dari tergugat. Pejabat sebagai tergugat memberikan jawaban atas gugatan tersebut. Yang ketiga, replik. Penggugat memberikan tanggapan terhadap jawaban dari tergugat. Yang keempat, duplik. Tergugat memberikan tanggapan kembali atas replik tergugat. Yang kelima, para pihak akan mengajukan alat bukti, yang dimana alat bukti tersebut meliputi yang pertama, surat atau dokumen. Yang kedua, keterangan saksi. Yang ketiga, keterangan ahli. Yang keempat, pengakuan para pihak, serta pengetahuan hakim yang diperoleh dalam persidangan. Tahapan pembuktian ini bertujuan agar hakim peroleh keyakinan mengenai fakta hukum yang sebenarnya.
Selanjutnya adalah tahapan yang keenam, yang dimana ini adalah tahapan terakhir, yaitu putusan hakim. Dalam tahap ini, hakim dapat mengabulkan gugatan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak gugatan, atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Apabila gugatan dikabulkan, hakim dapat menyatakan bahwa keputusan tata usaha negara tersebut batal atau tidak sah, serta mewajibkan pejabat yang bersangkutan mencabut atau menerbitkan keputusan baru sesuai amar putusan. Jika salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka masih tersedia beberapa upaya hukum. Upaya hukum yang pertama adalah banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang kedua kasasi ke Mahkamah Agung, dan yang ketiga peninjauan kembali. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, di mana saya di sini sudah menjelaskan bagaimana prosedur dan apa-apa saja yang diperlukan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara jika ingin melakukan gugatan. Saya Juliana Desi, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!